Tetapi ada ibadah yang tak pernah dilakukan malaikat, tetapi kita yang melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita malam ini Allah masih berikan kita ini anugerah. Allah masih beri kita kebaikan sehingga kita bisa hadir untuk senantiasa qiyamul lail, untuk senantiasa menyempurnakan puasa kita. Maka tujuan kita tarawih dan witir tidak lain adalah, salah satunya adalah untuk menyempurnakan puasa kita. Wa atimmus siyamu ilal lail, sempurnakan puasamu hingga malam. Maka ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, pantas kita bersyukur Bapak Ibu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di akhir-akhir Ramadan ini ada sebuah amaliyah, ada sebuah ibadah Bapak Ibu yang dilakukan oleh umat baginda Rasulullah, tetapi amal ibadah ini tak pernah dilakukan oleh malaikat. Kalau kita bicara masalah qiraatil Quran, malaikat tetap unggul dari kita. Bicara masalah i'tikaf, tetap malaikat lebih unggul daripada kita. Bicara masalah puasa, masih unggul juga malaikat daripada kita. Tetapi ada ibadah yang tak pernah dilakukan malaikat, tetapi kita yang melakukannya. Saking dahsyatnya amal ibadah itu Bapak Ibu, seluruh malaikat itu turun ke muka bumi ini ingin melihat amal ibadah yang dilakukan oleh umat baginda Rasulullah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ulama tafsir menjelaskan, ada sebagian ulama, kenapa malaikat itu turun ke muka bumi ini? Tentu ada hikmah dan ada maksud tujuannya. Tidak lain, salah satu hikmahnya adalah ingin melihat umat Nabi Muhammad melakukan ibadah ini yang tak pernah ibadah ini dilakukan oleh malaikat. Apa itu ibadahnya? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan, ingin melihat umat baginda Rasulullah di tengah malam menedahkan tangan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat tidak pernah minta ampun. Malaikat tahu Allah Maha Pengampun, tapi tidak pernah mencicipi keampunan Allah. Makanya Nabi Adam itu lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena ma'rifatullah, karena dia lebih kenal akan Allah. Makanya 40 tahun tak pernah henti memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah berikan dia keampunan. Yuk, di akhir Ramadan ini perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita, Allah hapus dosa kita, dan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Ini amal ibadah Bapak Ibu yang ingin dilihat malaikat, ya, minta ampun. Kalau soal bicara keampunan, tentu di bulan yang lain tetap bisa. Tetapi di dalam bulan Ramadan
mulai dari fajar sampai tenggelam matahari, maka itu keampunan Allah meliputi Ramadan ini. Maka bersegera, ya, la'allakum turhamun, ya, bersegera untuk mengharapkan keampunan Allah. Itu yang pertama. Lalu amal ibadah yang ingin dilihat oleh malaikat yang kedua tidak lain adalah malaikat ingin melihat umat baginda Rasulullah, Bapak Ibu, saling memberi ya, satu sama lain, saling melapangkan kehidupan orang lain. Dalam arti kata amal ibadah ini yang dinamakan sedekah. Malaikat tak pernah ngasih takjil, Bapak Ibu. Ramadan tak pernah datang bawa makanan ke rumah mertua, ke rumah orang tua, ke rumah sanak famili. Apalagi di akhir Ramadan ini ada sedekah wajib yang benar-benar harus kita segerakan tunaikan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tunaikan dirikan salat, tunaikan zakat, dan taat kepada baginda Rasulullah. Mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, mau mengikuti ajaran baginda Rasulullah, supaya apa? La'allakum turhamun, supaya kita ni benar-benar mendapatkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu, ni amal ibadah sedekah ni jangan dimain-main. Maka bagi yang punya kelapangan, yang punya harta yang berlimpah, bersegeralah baik zakat fitrahnya. Kenapa? Bagi orang yang punya kelapangan, menunda-nunda zakat fitrah hukumnya haram. Itu dalam kajian fikih. Maka yang punya kelapangan bersegeralah. Ngapa nak nunggu malam terakhirnya? Karena banyak orang yang butuh sedekah gitu. Banyak orang yang menanti uluran tangan gitu. Yang punya zakat mal sedekahkan, baik zakat profesinya. Sedekahkan, hitung baiklah secara global kotor. Anggaplah 2 bulan 1 juta. 2 juta kali 12 tahun kali 12 bulan 24 juta, keluarkan 2,5%-nya, 600.000 keluar zakat mal. Untuk apa? Harta yang kita keluarkan itu adalah tidak lain tutfi'ul khati'ah, agar Allah menutupi keburukan kita, agar Allah menutupi dosa-dosa kita, membersihkan jiwa raga kita. Hassinu amwalakum bizakat, bentengi hartamu dengan zakat. Saking dahsyatnya Bapak Ibu, amal ibadah yang sedekah ini mampu membuat Allah cinta, mampu membuat Allah senang. Itu diceritakan di dalam kitab Musyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, saya ni banyak melakukan ibadah. Semayang saya banyak, puasa saya banyak, zikir saya banyak. Lalu di antara amal ibadah saya itu, yang mana yang mampu membuat dirimu senang?" Allah menjawab, Bapak Ibu, semua amal ibadah yang kamu lakukan itu semata-mata untuk dirimu sendiri. Lalu amal ibadah apa yang membuat dirimu senang ya Allah? Allah pun menjawab, sedekah. Tak kala engkau berbagi kebahagiaan orang dengan orang lain, tak kala engkau berbagi kebahagiaan, kesenangan dengan orang lain, baik dengan sedekahmu, dengan zakatmu, infak, wakaf, maka aku berada di samping orang yang engkau bantu. Mereka senang dan aku ikut merasakan senang. Bapak Ibu, masih ada waktu kita, ya bersegeralah untuk menunaikan 2 amal ibadah ini. Sehingga apa? Sehingga menghantarkan kita benar-benar menjadi hamba yang diinginkan Ramadan, ialah la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan yang singkat ini menambah ghirrah untuk kita, menambah semangat kita sehingga sampai akhir Ramadan, dan Allah berikan taufik sehingga kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.